Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Control Foreign Comparison. Di sini kami beranggotakan Rima Kusumawati, Citra Dewi Maharani, Dina Aprilia Putri, dan Duyanto Anugrah. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Duyanto. Kepadanya disilakan. Baik, izin menyampaikan materi. Yang pertama ada perkembangan CFC Rules di Indonesia. Perkembangan ini diatur oleh KMK nomor 650 strip garis miring KMK titik 04 garis miring 1994 itu adanya mengatur tentang pengakuan dividen dari badan usaha luar negeri yang tidak terdaftar di bursa. Kemudian ada PMK nomor 256 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 itu menghapus daftar negara tax haven dan mencakup semua badan usaha luar negeri. Kemudian PMK nomor 107 garing PMK titik 03 garing 2017 itu adanya pengaturan tentang menambahkan cakupan dividen dari kepemilikan langsung dan tidak langsung. Next. Kemudian kita bisa lihat di sini tabel satu target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2016 di website www.kemenq.go.id data dioleh kembali tahun. Kita bisa lihat di sini persentase tahun yang terbesar adalah di tahun 2012 di mana persentasenya 94,4%. Praktik penghindaran pajak di samping dapat menggerus penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi negara Indonesia, hal ini merupakan hal sangat serius mengingat penerimaan pajak. Merupakan salah satu primadona penerimaan negara yang setiap tahunnya selalu ditargetkan meningkat oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada tabel di samping. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan aturan untuk menangkal praktik penghindaran pajak tersebut. Khususnya praktik penghindaran pajak melalui skema Control Foreign Corporation atau yang sering disebut CFC Rules. Next. Lanjut di sini ada definisi apa sih yang dimaksud dengan CFC itu. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua. Di sini ingin mengulas kembali, CFC adalah entitas asing yang dikendalikan wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah WPDN yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sementara itu yang dimaksud dengan badan usaha di luar negeri sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah badan usaha yang bertempat berkedudukan di negara-negara tax haven. Skema ini memungkinkan perusahaan untuk menahan laba di luar negeri sehingga dividen tidak dikenakan pajak domestik. Praktik ini menjadi ancaman serius bagi negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi yaitu uh, Menteri Keuangan menetapkan 32 negara tax haven yaitu Argentina, Bahanama, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island Guernsey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hong Kong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, Ma Mauritius, Meksiko, Netherlands, Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Uruguay, Venezuela,
Vanu, Vanu, Vanuatu, Yunani, Zambia pada tanggal 26 April 1995 tentang dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 35 garing PJ 4 garing tahun 1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Lanjut. Selanjutnya. Tantangan yang kedua yaitu kedua surat edaran tersebut memberikan penegasan bahwa ketentuan tentang saat diperolehnya dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetorkan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dapat dapat lampiran keputusan keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun. Penentuan saat diperolehnya dividen terkait dengan ada atau tidaknya batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH oleh badan usaha luar negeri tersebut. Lanjut. Dalam hal di negara tempat kedudukan bahan usaha luar negeri tersebut tidak ada batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH. Maka, dividen yang ditetapkan telah diperoleh pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Dalam hal di negara keduduk dalam hal di negara tempat kedudukan dan badan usaha luar negeri tersebut ada waktu waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH. Maka, dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaiannya. Maka PPH pasal 24 diperhitungkan dalam SPT tahunan PPH tahun pajak diterimanya dividen. Apabila dividen yang sebenarnya diterima di kemudian hari tersebut lebih besar dari jumlah dividen yang ditetapkan telah diperoleh, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT tahunan PPH tahun pajak diterimanya dividen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan membatasi ruang gerak penghindaran pajak dan memperluas cakupan kepemilikan tidak langsung. Dan kelemahannya, awalnya hanya mencakup kepemilikan langsung dan celah tetap ada untuk penghindaran melalui entitas bertingkat. Dan terakhir, kesimpulan, dilihat dari perkembangan CFC Rules di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui scam CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Melalui CFC Rules ini diharapkan prinsip worldwide income terhadap wajib pajak dalam negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan pajak yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diterapkan dengan baik.
Dengan demikian, diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.